Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera semuanya. Uh, Selamat datang teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau ikut webinar yang diadakan oleh Avana Indonesia. Udah minggu kedua nih untuk di bulan November. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat dan baik-baik aja ya semuanya. Untuk bisnisnya semoga semuanya juga dilancarkan. Oke, untuk webinar kali ini kebetulan temanya sangat menarik sekali ya, yaitu mengenai desain. Gimana sih caranya untuk ngedesain sebuah gambar atau sebuah foto dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan gadget Anda saja. Jadi untuk kali ini saya Bayu. Yang lucunya adalah saya adalah Bayu Wardana yang akan menemani kalian semua di webinar kali ini. Tapi juga ada Bayu satu lagi, yaitu Bayu Utomo sebagai panelis kita, sebagai narasumber untuk webinar kali ini yang akan menemani teman-teman semua untuk menyampaikan materi hari ini. Bayu Utomo ini siapa sih? Bayu Utomo ini adalah graphic designer dari Avana Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan Kak Bayu untuk memulai sesi webinar kali ini. Halo semuanya, selamat siang. Selamat hari Jumat berkah untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman yang ada di sini. Udah ada 50 orang nih yang ikutan webinar kali ini. Terima kasih banyak udah mau meluangkan waktunya untuk ikutan webinar kali ini. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu, satu lagi moderator kita, Mas Bayu Wardana, saya sendiri Bayu Tomo, graphic designer dari Avana. Hari ini kita akan sharing lah. Saya akan sharing ke teman-teman semua tentang desain. Desain dari HP. Biasanya kan kalau webinar kita tuh ngebahas sesuatu yang agak berat itu kan ya, apalagi tentang bisnis itu tentang tips and trik gimana cara meningkatkan penjualan dan semacamnya. Tapi kali ini mumpung ini hari Jumat udah besok weekend juga, kita have fun sedikit ya. Kita jangan terlalu mikir yang ribet-ribet, kita melakukan sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan tapi juga berguna buat kitanya. Apa itu? Itu kita belajar ngedesain sedikit-sedikit dari HP. Langsung share ya. Oke, saya mau share screen dulu. Ini udah bos. Ya. Oke. Udah. Sesuai dengan judul webinar kali ini, Design 101. Siapapun bisa bikin desain keren dari HP. Dan kali ini saya akan lebih khususnya pentingnya desain yang bagus dalam usaha online. BTW ngomong-ngomong di sini itu teman-teman semuanya udah ada yang mulai usaha belum atau mau merintis usaha atau mungkin udah punya usaha. Menurut kalian desain itu penting nggak sih dalam sebuah usaha? Atau desain mulai dari desain foto, mulai dari media sosial, atau desain produk juga. Itu menurut kalian penting nggak? Nanti bisa jawab di chat mungkin atau tidaknya. Coba sebelumnya kita ngobrol bentar tentang keadaan sekarang, khususnya untuk para pengusaha ya, untuk yang bergerak di bidang yang sedang memulai usaha, yang sedang menjalankan usaha. Sekarang ini kan kita lagi di masa pandemi, yang mana kita semua Indonesia kena dampaknya, bahkan dunia kena dampaknya. Salah satu yang kena dampak yaitu ekonomi. Banyak banget sekarang usaha yang tutup, mall yang tutup, toko tutup, pasar tutup. Yang mana kita biasanya kalau beli sesuatu atau kita sedang jualan sesuatu itu kan secara offline, secara langsung, kita bisa berhadapan langsung dengan pelanggan, berhadapan langsung dengan pembeli. Tapi karena COVID ini, yang awalnya offline, jadi sedikit-sedikit banyak udah beralih ke online. Orang-orang udah mulai nggak sama yang namanya berjualan secara online. Dengan teknologi juga yang udah semakin maju, semua orang bisa mengakses teknologi dengan mudah. Semua orang udah melek teknologi dengan internet yang semakin maju juga. Jadi kayak orang-orang tuh udah mulai gitu loh. Maksudnya jualan tuh bukan cuma secara offline, tapi offline juga bisa. Malahan ada 1-2 manfaat
gimana kita mau jualan online. Salah satunya yang paling besar mungkin menurut saya adalah untuk memperluas jangkauan pasar kita. Kalau offline kita biasa, kalau kita jualan di Jakarta, ya udah pelanggannya di Jakarta itu aja. Kalau online kita berjualan dimanapun, di Sumatera, di Papua, di Kalimantan, pelanggannya bisa dari seluruh Indonesia. Jadi itu salah satu keuntungan berjualan online. Dan biasa platform apa aja sih yang digunakan oleh para pengusaha untuk jualan online? Itu kan ada dua sebenarnya, dibagi dalam dua platform. Yaitu marketplace. Marketplace itu adalah bisa dibilang kasarnya kayak toko online itu kayak Tokopedia, Shopee, Blibli, dan kawan-kawan. Ada lagi satunya yaitu sosial media. Siapa sih sekarang yang orang-orang yang nggak main sosial media ya, dari anak kecil sampai orang dewasa pun sekarang udah mulai udah nge internet, udah main sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp. Kita ngechat pakai WhatsApp, Twitter juga. Yang lagi hit sekarang lagi TikTok kan, karena semua orang udah yang namanya sosial media. Dan ini salah satu media platform yang sering banget digunakan oleh para pengusaha untuk memulai jualan online-nya. Salah satunya Instagram. Yang kali ini saya akan membahas desain khususnya untuk Instagram. Kalau bisa dibilang ketika kita jualan online, itu Instagram adalah depan dari toko kita. Jadi bagus enggaknya Instagram toko online kita itu bisa berdampak pada penjualan secara tidak langsung. Jadi kalau Instagramnya gambar feed-nya bagus dibanding sama Instagram yang gambar atau desain itu biasa-biasa aja, orang lebih milih mana? Kalau saya pasti memilih yang bagus dong daripada yang biasa-biasa aja atau yang jelek. Oke, apa sih manfaatnya punya desain bagus? Ya, tadi yang udah saya bilang, secara visual lebih menarik. Terus terlihat lebih terpercaya dan maksudnya ini feed Instagram ini keren banget gitu loh, maksudnya kayak ini pengusahanya kayak udah hasil fotonya keren banget, desain feednya kok keren banget, prompt-nya kok keren banget gitu, dibanding sama kayak Instagram yang jualan itu tapi kayak naruh fotonya kayak nggak ada effort gitu loh, kayak ini mau jualan atau enggak sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang pengen saya share. Gimana sih cara membuat desain Instagram yang bagus biar jualan kita kayak lebih menarik di mata para pelanggan secara online. Desain dari HP. Desain dari HP. Jadi desain tuh dulu kan kadang kalau mendengar desain tuh pasti wah ya kita harus pakai laptop lah, atau kita nyewa desainer lah, kita harus belajar Photoshop dulu dan semacamnya. Dan seiring berkembangnya teknologi, pakai gadget sekecil ini pun kita bisa bikin desain yang bagus. Ya mungkin sebenarnya belajar desain tuh nggak mudah juga ya, banyak yang harus dipelajari. Tapi ya masa sih misalnya kita pengen usaha, masa harus belajar desain dari nol dulu, nggak usah kan ya. Kita kayak belajar aja yang simple aja dulu. Kita belajar, kita nggak dulu sama desain itu apa gitu. Apa sih aspek-aspek yang penting buat desain tuh agar kelihatan bagus. Kelebihan desain dari HP itu pasti murah meriah, kita nggak usah bayar apa-apa, cuma paling biasa kan kalau aplikasi desain itu online, jadi paling cuma butuh kuota, kalau ada wifi juga lebih bagus itu kan ya, dan bisa ngedesain di mana aja, bisa sambil rebahan, sambil tiduran, nggak tahu galau malam-malam, kayak aduh mikirin nggak dibalas chatnya, mendingan ngedesain gitu kan ya, dan gampang dan praktis karena banyak banget aplikasi di HP, di Instagram, di Android dan iPhone juga, di Play Store, di App Store banyak banget aplikasi buat ngedesain, buat ngedit foto yang bagus banget. Ini pasti orang-orang yang teman-teman di sini yang sering main Instagram pasti udah nggak ya, udah paham lah yang saya aplikasi buat ngefilter foto lah, buat bikin desain yang keren lah di Instagram. Banyak banget kan ya. Jadi tadi gampang dan praktis. Kekurangannya nggak free, maksudnya kayak walaupun sebenarnya kalau kita pakai Photoshop juga nggak free ya, Photoshop kan juga bayar gitu kalau buat desain di laptop.
di HP pun sebenarnya juga nggak free. Ada yang free, tapi kadang ada fitur yang harus berbayar. Jadi nggak semua fitur bisa dipakai, walaupun kita bisa manfaatin kok, bisa maksimalkan dengan fitur yang ada buat bikin hasil desain yang bagus. Tadi yang udah saya sebutkan fitur terusnya terbatas, karena tadi kalau mau yang full harus bayar dulu. Dan hasilnya pun sebenarnya bisa dibilang ya beda lah ya. Misalnya kalau dari HP, dari gadget sekecil ini dibandingin sama waktu kita desain pakai laptop dengan aplikasi yang wah seperti Photoshop atau Illustrator, itu kan pasti hasilnya beda, lebih maksimal dengan Photoshop dan Illustrator di laptop daripada di HP. Jadi hasilnya lebih aja pun sebenarnya udah lumayan bagus untuk kita bisa edit dari HP. Terus apa sih yang akan dipelajari hari ini? Jadi nanti sebelum kita mulai ke desainnya dulu, saya akan coba ajak teman-teman semua di sini buat studi kasus. Saya akan tampilkan beberapa feed Instagram. Ini mana sih yang bagus, mana sih yang enggak. Maksudnya, terus apalagi sih yang apa namanya? Apa sih yang menyebabkan desain ini terlihat bagus dan ini terlihat enggak. Dan nanti juga ada sedikit tips dari saya buat retouch foto sama ngasih filter di foto tuh beda dikit tapi beda. Apalagi kalau kita mau usaha dan kita menjual produk berupa barang, entah itu fashion atau makanan, retouch foto itu bisa membantu banget. Apalagi kalau kita cuma ngefotonya dari HP, walaupun hasil dari HP biasa aja, tapi kalau udah di retouch, itu hasilnya bisa meningkat, bisa sedikit lebih bagus. Dan nanti saya juga akan coba sharing gimana sih cara bikin logo yang gampang. Semua teman-teman di sini kan mungkin udah ada yang punya usaha kan ya, atau mau mulai merintis usaha kan ya. Sebenarnya mendingan punya logo nggak sih? Mendingan punya deh. Maksudnya kayak daripada ntar apa namanya app di IG-nya atau di WhatsApp-nya atau di lainnya di Facebook-nya itu cuma gambar produk kita atau gambar wajah kita, mendingan kan ada logo dari usaha kita itu kan. Siapa tahu ntar usahanya jadi gede, jadi logonya jadi berguna ke depannya. Jadi nanti saya coba sharing ke teman-teman buat bikin logo yang simple, nggak yang ribet, tapi yang simple tapi kelihatan bagus. Terus nanti ada bonus satu lagi untuk bikin Facebook banner. Dan tools yang digunakan apa? Saya sebenarnya tools yang digunakan menurut saya ada banyak sebenarnya yang tadi saya sebutkan apps yang untuk ngedit atau membuat desain lewat HP. Tapi menurut saya yang paling bagus sekarang yang gampang digunakan juga itu Lightroom. Lightroom itu buat retouch foto. Dan ada juga Canva, pasti udah sering denger ya Canva ya. Ada satu lagi namanya PixArt. Tapi kali ini nanti kita akan fokus menggunakan Lightroom dan Canva. BTW, teman-teman di sini udah pernah nyoba Canva atau Lightroom belum? Kalau mau sekalian belajar bareng, bisa nih sekalian saya ngejelasin, teman-teman bisa ngedownload dulu Lightroom atau Canva kalau memang belum punya, biar kita bisa belajar bareng buat belajar langsung gitu. Sekalian saya tunjukin. Bisa terus kayaknya bisa di oke, bisa malah. Kita mulai ke paling pertama. Kita akan coba studi kasus dulu. Ini udah saya kasih dua feed Instagram. Di kiri yang di kanan. Yang satu di kiri itu jualan stationery untuk peralatan untuk anak-anak, mulai dari buku, mulai dari tempat pensil. Di sampingnya itu jualan minuman. Ya mungkin berbeda sih usahanya. Tapi kalau menurut teman-teman bagusnya yang mana? Maksudnya udah ketahuan banget ya. Maksudnya yang kiri jauh lebih bagus daripada yang kanan. Yang kanan sebenarnya udah bagus, tapi masih bisa ditingkatin lagi. Masih bisa diperbaiki lagi menjadi lebih bagus banget. Jadi kiri sama kanan pasti bagusan yang kiri dong ya. Satu lagi. Ini. Yang kiri sama yang kanan bagusan yang mana? Pasti yang kanan kan ya. Ya bisa dibilang kalau yang kanan kan emang kayak
ini nggak mungkin dong, ini dulu apa namanya, desainnya dari HP, ini pasti fotonya pun juga kayak udah bagus banget itu kan ya. Udah kayak, ya udah pakai foto aja udah bagus itu. Yang di kiri itu kayak ada foto tapi kayak dari HP, terus juga desainnya pun juga terlalu bagus. Contohnya yang ini, bandingin sama kayak yang ini gitu. Ini jualan dulur, ini jualan oilman, tapi kayak beda tuh. Apa sih yang harus diperhatiin ketika kita mendesain biar fit kita lebih bagus? Oke, ada yang kurang jelas ya suaranya ya, maaf ya. Kalau sekarang udah jelas belum? Udah ya, oke, maaf ya. Tadi saya ulang lagi, apa sih hal-hal yang perlu diperhatiin ketika membuat desain yang simple dari HP, bukan dari laptop ya, dari HP aja. Dan kita nggak usah ngebahas yang terlalu ribet ya. Maksudnya kalau desain tuh kita tuh harus belajar banyak banget. Maksudnya kayak kita harus belajar komposisi, harus belajar warna, harus belajar gradient, harmoni, dan sebagainya. Kita nggak usah ribet-ribet, kita ngebahas yang simpel-simpel aja. Yang terlihat dari tadi apa namanya, studi kasus kita tadi, 2 feed tadi, itu yang satu desainnya konsisten, yang satu desain tidak konsisten. Apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama foto. Dan tentunya beda dong, yang di atas ini tadi fotonya itu udah kelihatan banget itu hasil studio, tapi di bawah itu kayak foto dari HP. Tapi sekali lagi, foto dari handphone sebenarnya juga bisa jadi bagus, asal kita tahu cara ngolahnya. Dan kita nanti akan belajar sedikit pakai Lightroom untuk retouch foto, bukan ngasih filter tapi retouch. Ya sebenarnya sama sih ngasih filter, tapi kayak nggak yang over banget itu, kita cuma ngedit sedikit aja biar terlihat lebih bagus. Satu lagi warna, ketika kita mau ngebangun sebuah feed Instagram yang bagus, kita harus perhatiin warna dulu. Ketika yang di atas ini warnanya itu kan kayak udah pas banget ya. Kayak mainly itu ada warna grey, ada warna abu-abu, kecoklatan, dan juga warna hijau. Sesuai banget sama produknya, itu oilman yang dari Alphabet. Itu kayak enak gitu, pas banget itu. Yang di bawah ini itu ada jualan minuman, ada jualan masker. Nggak apa-apa juga sebenarnya satu Instagram buat jualan barang banyak, nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau lebih rapi lagi warnanya. Mulai dari backgroundnya ini putih, ini hijau, ini abu. Terus ini ada foto yang ngeblok. Ini foto yang beda lagi. Mungkin bisa aja satu baris ini satu produk sama, satu baris satu produk sama dengan warna yang sama juga. Jadi kayak lebih rapi aja gitu. Terus konsep dan tema sama, yang di atas ini, yang oilman ini, kayak temanya tuh hijau, temanya tuh ada daunan, temanya tuh kayak benar-benar fresh nature banget itu kan ya. Sementara di bawah ini kayak ada temanya, kita kayak belum ada tema yang mau, apa sih yang konsep yang mau kita pakai buat Instagram kita, gitu kayak nggak ada sama sekali kan ya. Dan konten itu sendiri, semuanya itu mengarah ke konten ini. Konten apa sih yang pengen kita masukkan ke Instagram? Kalau di sini kan ada konten produk, ini juga ada apa namanya, semacam review dari orangnya. Ini juga ada ilustrasi. Tapi kayak tetap nyambung gitu loh kontennya satu sama lain, karena mereka memperhatikan foto, warna, konsep secara keseluruhan jadi bagus. Dan ini yang di bawah itu tidak ada. Maksudnya konten ada, mau jual produk, tapi kayak belum rapi, belum ada konsep, belum ada warna, belum ada foto. Fotonya juga nggak terlalu bagus. Jadi kontennya tuh kayak nggak banget, dan sebenarnya masih bisa ditangkatin, tapi kayak nggak aja, kayak buat orang tuh nggak tertarik gitu loh buat beli gitu. Terus ayo kita mulai desain. Apa sih yang kita desain? Apa sih yang akan kita desain kali ini? Tadi kita udah studi kasus. Desain tidak konsisten ini, ayo kita bareng kita coba ubah sedikit desainnya pakai HP biar kelihatan lebih bagus lagi. Ini ada produk kita atas ini, saya ngambil dari internet random aja, lulur rempah bengkoang. Tadi saya udah siapin beberapa foto yang biasa aja tentang lulur rempah bengkoang ini. Ayo coba kita olah fotonya dan kita desain biar jadi fit Instagram yang bagus.
Oke, mau ditunggu dulu, saya mau share screen dari HP ya. Halo, maaf menunggu agak lama. Ini tadi masih share screen dari HP. Di sini saya udah ada beberapa aplikasi tadi yang saya sebutkan. Ada Lightroom, ada PixArt, ada Canva, dan juga sebenarnya ada background eraser. Dan background eraser itu buat ngilangin apa namanya background aja. Kalau kita ada foto produk, pengen nampil foto produk itu doang, nggak usah pakai background, bisa pakai background eraser. Tapi ini agak ribet sih sebenarnya. Jadi kita nggak usah yang ribet-ribet, kita yang nyantai aja, kita yang fun aja kita. Pertama, kita retouch foto dulu ya. Oke. Sebelumnya di sini udah ada yang pernah pakai apa namanya? Lightroom belum? Sudah ya. Oke, jadi nanti ini langsung aja, maksudnya kayak saya nggak usah terlalu ngejelasin banyak tentang kayak fitur-fitur Lightroom itu sendiri gitu ya. Coba kita add sebentar, saya mau upload gambar dulu yang sudah saya download. Masih saya ini saya udah nyiapin 3 foto yang bisa dibilang kayak biasa gitu ya. Gimana caranya kita edit sedikit foto ini, kita retouch foto ini biar kelihatan lebih bagus pakai Lightroom. Oke. Kenapa? Oke. Kita mulai dari gambar yang satu dulu. Apa sih yang diperhatiin? Ini kan kayak gambarnya bisa dibilang kurang tajam gitu kan ya. Dan kayak kecerahannya juga kurang. Jadi coba kita edit dulu sedikit light-nya di bawah ini. Yang perlu diperhatiin sebenarnya kalau buat ngedit foto itu, saya sebenarnya juga masih belajar sih edit foto. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf, atau mungkin nanti teman-teman di sini udah ada yang lebih paham, bisa komen, kita belajar bareng. Oke, coba kita edit ya. Kita naikin dulu exposure-nya biar kelihatan lebih cerah. Oke, terus kontrasnya juga dikit aja langsung. Terus shadow itu bayangan, semakin banyak kita naikin shadow-nya, bayangan nggak terlalu kelihatan. Kalau kita turunin, shadow-nya jadi lebih tajam. Oke, kita segini aja, biar sedikit lebih tajam. Warna putihnya kita tambah, biar sedikit lebih cerah. Blacks-nya nggak usah. Ini udah cukup.
Terus setelah light-nya kita udah edit, kita edit warnanya. Tema atau yang paling atas itu temperatur, kita bisa kayak ubah warnanya dari bisa jadi terlihat dingin atau cold gitu, atau biru, atau jadi warm, atau jadi sedikit cerah. Lumayan bagus. Terus paling yang perlu diperhatiin tuh vibrance. Vibrance tuh biar warnanya lebih cerah, lebih nonjol gitu. Kalau kita turunin, warnanya kan jadi turun banget kan ya. Coba kita naikin dikit aja. Biar lebih cerah. Saturation juga. Saturation tuh juga sama. Itu warna juga. Kita naikin juga sedikit. Oke. Udah lumayan bagus ya hasilnya. Kalau pengen lihat before afternya, nih. Ini tadi before-nya. Ini after setelah dieditnya. Ya beda ya, maksudnya kayak sedikit lebih cerah, sedikit lebih bagus. Terus kita edit yang lain juga ya, coba ya. Ini satu, ini yang kedua. Dan ini tips buat teman-teman. Sebenarnya, tadi yang udah saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting tuh, ini kayak lihat, ini cuma di foto di depan rumahnya ya. Ada daun, ini bagus. Kayak kelihatan gitu kan, kayak lebih natural gitu kan, sesuai sama produknya. Kalau ini tadi, ini sebenarnya juga bagus juga, kayak background di belakang juga clear, jadi kayak emang orang fokus pada produknya itu, bukan nggak ada sesuatu di belakangnya yang buat sebagai apa namanya, orang tuh jadi nggak fokus pada produknya. Kalau gini kan clear, emang benar-benar fokus pada produknya. Kalau ini bagus juga, kayak kelihatan cocok sama produknya, backgroundnya itu. Coba kita edit, lighting juga, sama kayak tadi, kita naikin exposure-nya. BTW, banyak banget ini tutorial di YouTube sebenarnya untuk edit foto dari HP pakai apa namanya, Lightroom. Nanti kalau mungkin di sini kita sharing aja ya. Misalnya kalau belum jelas juga, nanti bisa coba nonton di YouTube tuh banyak banget. Bisa belajar lumayan lah ya buat ngedit foto, biar Instagramnya juga lebih bagus juga kan. Oke, highlightnya kita tinggiin, tinggi, shadows-nya kita tambah. Nope, kita kurangin aja. White-nya kita tambah dikit. Oke. Sama temperaturnya mungkin udah cukup ya. Kita coba vibrance-nya biar warnanya lebih tajam. Sama saturation-nya. Satu lagi, kita kan biasa kalau di Instagram ngepost foto, apalagi kalau foto produk kita apa namanya kayak barang, baju, itu salah satu yang krusial. Jangan terlalu over edit foto, jangan terlalu kebanyakan filter, jangan over edit. Karena kenapa? Karena orang pasti terkecoh dong, foto produk yang ada di HP sama ketika udah nyampe kok beda banget. Ketika udah diedit tuh kayak jadi cerah banget itu kan ya. Tapi kok pas udah nyampe warnanya kok jadi kabur gitu, kan gak enak juga kan ya. Jadi sebisa mungkin kalau ngedit foto produk ngedit foto produk di HP ataupun di laptop, jangan terlalu over. Tetap warnanya tetap sama, kita cuma tajamin aja dikit gitu, sama mungkin pencahayaannya dinaikin dikit aja gitu, biar lebih jelas. Kan takutnya kan pasti banyak kan di sini kalau yang udah apa namanya punya usaha, ya mas minta real pic-nya dong gitu, pasti sering banget itu kan ya. Saya juga sering juga kayak gitu. Jadi kan ketika yang udah diedit, saya juga pernah kayak terlalu over edit apa namanya produk, jadi kayak beda sama yang kita jual gitu. Kita udah nyampe, kayaknya komplain, itu kan enak juga sebenarnya. Jadi jangan terlalu over edit. Udah lumayan. Coba kita cek lagi ini before-nya, ini after-nya. Satu lagi yang kita edit juga lighting-nya, kita naikin exposure-nya, kontrasnya juga naikin dikit.
Terus shadow-nya kita turunin. Weight-nya kita naikin. Oke. Temperaturnya kita naikin juga. Ini sedikit warm. Terus vibrance-nya kita naikin. Biar jelas. Saturation dikit aja. Oke. Ini before-nya, ini after-nya. Ini before, ini after. Oke. Udah lumayan ya, udah beda dari yang aslinya ya. Ini jadi lebih enak aja dipandang. Ini jadi ini juga. Oke. Setelah itu kita save dulu ini fotonya, dan kita mulai beralih ke Canva. Oke. BTW Canva ini sebenarnya ada yang free, tadi yang saya bilang ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang free kita masih bisa pakai banyak banget fitur yang di sini. Jadi kayak sebenarnya nggak harus beli juga sih, kita yang free aja udah lebih dari cukup sebenarnya. Oke, ini sedikit pengenalan tentang Canva aja ya. Mungkin di sini ada yang belum pernah pakai Canva. Di Canva ini sebenarnya ini udah lengkap banget, mau bikin desain apapun ada, nggak cuma buat Instagram. Ini coba lihat ke bawah, ini juga bisa bikin video loh sebenarnya. Ini ada buat Instagram post, Instagram story, Facebook post, Facebook cover, sosial media yang secara umum, poster juga bisa, ada flyer pun juga bisa, untuk kartu nama pun juga bisa. Banyak banget yang bisa dibikin di Canva ini. Tapi sekarang ini kita fokus dulu untuk bikin Instagram post ya. Bisa di sini, dipilih di sini, atau di sini juga bisa. Oh ya, sebelum bikin Instagram post, tadi yang saya bilang, bikin logo dulu. Karena akan lebih bagus kalau teman-teman ini punya usaha, tapi punya logo juga. Sekalian buat branding juga untuk usaha teman-teman. Coba kita bikin logo. Dan seperti biasa, Canva udah nyediain banyak banget pilihan logo. Kalau kita mau bikin logo untuk usaha gaming kita ada, untuk fashion juga ada, untuk makanan juga ada, restoran ada, cafe ada, banyak banget pilihannya. Tapi kita saat ini coba kita bikin dari nol aja. Ini bisa sih, tinggal coba lihat. Ini udah jadi, tinggal ganti nama atau mungkin ganti warna doang, udah jadi. Tapi ini kan mungkin nggak cocok sama selera kita ya, jadi kita bikin dari awal aja. Oke. Tadi kan kita edit foto untuk lulur bengkoang. Jadi saya akan coba buat logo untuk produk tadi, untuk usaha tadi. Lulur bengkoang yang natural. Coba, oh ya BTW, di Canva kalau mau edit bisa ini, ada di kanan bawah itu ada plus, itu bisa buat ads, untuk buat nambah teks, buat nambah image, buat nambah video, stiker juga ada, ilustrasi juga ada, logo juga ada sebenarnya. Tapi untuk sekarang kita tambah teks dulu, kita bikin logo dari awal, dari nol. Kita tambah teks, kita klik teksnya, dan lagi-lagi dari Canva sendiri udah ada template-nya sendiri yang bisa dipakai langsung sebenarnya. Dan ini sebenarnya juga udah bagus-bagus banget sih. Tinggal milih mana yang dipakai, tinggal ganti namanya untuk usaha kita, udah jadi deh. Tapi tetap aja kita mulai dari nol. Add some text on your own. BTW untuk Canva ini nggak bisa dirubah jadi bahasa Indonesia soalnya, jadi kayak semuanya bahasa Inggris. Tadi bengkoang, natural, lulur. Jadi coba nature, terus sari bengkoang, sari bengkoang bahasa Inggrisnya apa?
Cari itu Essence. Coba Essence. Oke, klik di kanan atas. Kalau udah cocok dengan namanya, terus kita bisa edit font yang kita pilih, jenis huruf yang kita pilih. Ini banyak banget, Canva itu banyak banget pilihan apa namanya? Pilihan hurufnya. Jadi kayak gak bakal kekurangan lah mau bikin bikin logo dengan font apapun ada di sini. Tapi ada yang berbayar, ada yang enggak. Ini kalau ada kan ini nah apa namanya? Font yang di sampingnya ada kayak gambar mahkota. Ini berarti yang premium, yang harus berbayar. Tapi kita nggak usah pakai yang berbayar, kita pakai yang ada aja. Kita manfaatkan yang ada. Oke, kita coba pilih satu lagi tips untuk buat bikin logo. Pastiin logo kita sesuai sama usaha kita atau apa yang pengen kita sampaikan. Kalau kita jualan lulur atau kita jualan sesuatu yang berbau natural, tapi kalau kita bikin logonya dengan logo seperti ini kan nggak cocok kan ya, kayak kurang pas itu kan ya, nggak ada naturalnya. Jadi bisa atau lagi ini kan nggak enak banget kan ya, Natural Essence apa ini apa namanya, toko peralatan gitu, bukan toko apa namanya buat jualan lulur gitu. Coba kita pilih ini lumayan bagus, Natural Essence. Lihat simple, lihat bagus. Kita okein, kita bisa ubah ukuran fontnya itu juga. Oke, kita 30 aja cukup. Oke, warnanya juga bisa kita ubah. Ini udah ada beberapa warna yang disediain, tapi kalau emang di sini kurang cocok sama teman-teman, bisa tinggal klik plus ini, pilih warnanya. Bisa digeser yang di bawah ini untuk pilih warnanya biru, bisa digeser di atas untuk pilih biru tua atau biru muda. Karena ini lulur, jadi mungkin yang natural, jadi kayak hijau kayaknya cocok buat gue. Kita pilih warna hijau yang enggak tua. Oke, nice. Gitu. Terus kita juga bisa edit. Ini kan ini center ya, atau rata tengah ya. Kita bisa bikin rata kanan, rata kiri. Jadi kita bikin rata kiri aja karena nanti di sampingnya mau saya tambah logo. Mau saya tambah icon buat logonya. Bisa kita pilih-pilih juga. Ini sama Canva-nya udah dikasih garis pembatas, garis line guideline-nya. Jadi kalau pengen di tengah pas, tinggal diklik, ini kayak udah otomatis geser kanan, rata. Jadi udah enak banget lah. Oke, spacing-nya juga bisa diatur, jarak antar katanya ini. Kalau pengen panjang, bisa, tapi nggak usah, kita yang biasain dulu. Oke, cukup. Terus yang bawahnya ini buat ngatur yang tingginya, space tingginya. Kita agak mapetin dikit. Oke, nice. Udah jadi untuk apa namanya nama logo untuk usaha kita. Terus apa lagi? Kita mau tambah tadi icon buat logo kita. Seperti biasa, kanan bawah plus icon di mana? Icon di illustration di sini. Di sini ada banyak banget ilustrasi. Maaf. BTW, yang satu lagi, kalau ke close itu nggak bakalan hilang kok progres yang udah kita bikin. Jadi Canva udah otomatis apa namanya auto save gitu. Jadi tenang aja. Kalau ke close atau baterainya habis, jangan khawatir, desainnya masih tetap ada. Coba kita tambah ilustrasi, karena ini tuh usaha yang kayak alam banget, nature banget. Jadi mungkin apa ya, daun atau bunga bisa coba kita search. BTW di sini untuk search-nya cuma bisa pakai bahasa Inggris ya, karena Canva sendiri mungkin untuk setting bahasa Inggris juga belum ada. Jadi kalau mau nyari sesuatu di sini pakai bahasa Inggris. Coba kita daun itu apa? Daun itu leaf. Oke, coba kita search.
Ini banyak banget pilihannya, bagus-bagus. Ada juga yang premium, tapi kita nggak usah pakai premium, kita pakai yang ada aja. Langsung seperti ini. Kita pilih salah satu dulu, kita random aja milih. Warnanya juga bisa dirubah. Tadi warna yang kita pilih untuk font tadi juga udah tersedia di sini, jadi kita tinggal pilih lagi, nggak usah nyari lagi warna yang sama. Kita taruh sampingnya sini. Kita pasin. Udah. Tapi kayaknya kurang, kita coba yang lain. Jadi kita hapus dulu ini ikonnya. Untuk menghapus, jika di atas ini ada icon mirip sama tong sampah ini, tinggal dihapus, hilang. Kalau daun mungkin kurang bagus. Gimana kalau bunga itu flower? Coba kita cari. Oke, ini banyak juga pilihannya. Oke, ini bagus. Warnanya putih. Kita rubah dulu warnanya jadi hijau. Nice. Kita taruh sampingnya. Oke, udah bagus. Ini mungkin buat saya sudah cukup, udah kelihatan bagus. Udah kelihatan natural banget. Dari warnanya, dari pemilihan fontnya, dari pemilihan icon di sampingnya. Tapi kayak, ini warna hijau kurang cocok nih, tapi masih pengen coba dulu, masih pengen disimpan dulu ini. Kita bisa copy ini desain kita. Sini. Warnanya mungkin kita bisa rubah menjadi warna apa? Natural pink coklat mungkin. Warna coklat. Nice. Bunganya juga dirubah di warna coklat. Oke. Jadi kita ada dua opsi, yang satu warna hijau, yang satu warna coklat. Satu lagi tips buat bikin logo yang bagus. Bukan bagus, maksudnya kayak logo yang simple tapi bagus. Bikin logo yang mana semua warna itu masuk, apalagi warna hitam dan putih. Dan bikin logo yang ketika kita tempel dimanapun itu terlihat jelas. Mau tempel di tembok, mau tempel di laptop, dimanapun itu terlihat jelas. Jangan terlalu ribet untuk bikin logo itu. Bikin simple aja, yang penting bagus dan itu mewakili usaha kita. Coba kita bikin satu lagi, atau mungkin ini kurang cocok, nggak mau icon bunganya di pinggir, bisa kita tambah satu lagi. Mungkin di atas nih, lurus pas di tengah, jadi ditengahin. Tapi kan ini rata kanannya, kita bikin rata tengah, biar pas. Oke, nice. Atau mungkin ini terlalu kosong, pengen dikasih sesuatu, kita bisa tambah background di belakang logo kita copy lagi, satu lagi, kita tambah background, kita tambah ini plus, background di illustration, di shape ini ada banyak banget kotak bulatan yang bisa kita pilih untuk background, kita pakai bulatannya. Kok logonya ketimpa? Itu gimana caranya? Aduh, nggak kelihatan. Tenang aja. Kalau ketimpa, ini sebenarnya masih ada di sini, tapi ketimpa aja di belakang. Gimana cara biar logo tadi ada di depan dan ini bulatnya di belakang? Kita klik di atas ini yang kanan pojokan. Di sampingnya ini ada icon dengan tanda panah ke bawah. Kita klik satu lagi, biar dia ke belakang dan ke belakang lagi. Jadi kayak dia yang paling belakang bulatan ini. Warnanya mungkin kurang pas, coba kita edit lagi warnanya, kita bisa coklatin, tapi coklatnya coba dimudahin. Oke, nice. Udah jadi logo kita. Kita udah punya 4 macam logo. Ada yang hijau, ada yang coklat tapi pendapat yang beda, ada yang coklat tapi ada background bulatannya. Oke. Setelah jadi logo kita, terus kita mulai buat desain fitnya. Kita kembali ke awal, ini logo kita tadi, bisa kita rename.
logo Nature Essence. Oke, kita bikin satu lagi artboard atau canvas buat bikin feed kita nanti. Klik plus di sini. Dari sini udah juga ada beberapa pilihan. Ini buat feed, ini buat story, ini buat Facebook, ini buat WhatsApp, Twitter juga ada. Tapi kita kali ini yang feed aja ya. Klik OK, centang atas kanan. Oke, sama seperti tadi. Pertama kita masukin apa dulu? Kita masukin logo dulu ya. Kita masukin logo yang udah kita bikin. Kita plus image. Oh maaf, tadi logonya belum di. Kita balik dulu, kita nge-save logo dulu bener ya. Ini logonya, cara nge-save-nya gimana? Cara nge-save-nya klik ini di oke dulu. Klik yang ini di bawah, di save dulu. Terus di save as image. PNG, download. Dan sekarang udah masuk ke galeri kita tadi logonya. Logonya edit, ini udah satu, sama mungkin satu lagi yang ini kita download. Lagi. Satu lagi ini coba. Ini bagus. Oke, udah. Logo udah siap. Kita balik lagi. Oke. Kita masukin logonya. Untuk masuk logo akan lebih bagus kalau biar lebih rapi. Kita klik dulu ini, kita cari frame. Biar apa? Biar rapi logo yang kita nanti. Kita cari yang bulat, terus pilih image, logo kita yang tadi, yang ini. Ya. Tanggilin dikit, oke. Satu lagi, apa namanya? Tips biar rapi desain di Instagram. Pastikan kalau punya logo usaha, kalau udah di apa namanya, ditempatin di satu kayak gini, ini udah emang di kanan atas ya. Untuk desain selanjutnya juga tetap di situ, jangan diubah-ubah. Kita harus konsisten dengan penempatan logonya biar lebih rapi. Taruh di atas, kalau mungkin atas kurang bagus bisa ditaruh tengah. Atau kalau ini kecilan bisa digedein dulu. Oke. Terus kita masukin image yang udah kita edit di Lightroom tadi. Nah, yang ini. Bukan, maaf. Galeri. Dia ada Lightroom. Yang ini. Oke. Masukin. Oke. Ini fotonya ini. Udah jadi gitu desainnya belum. Ini masih terlalu simpel. Apalagi yang pengen tambahin biar lebih bagus. Coba kita bikin frame. Kita bikin seolah gambarnya ada di frame foto. Gimana caranya? Ditambah ilustrasi lagi, shape, kita pilih yang kotak. Diatur dulu size-nya biar seperti vas foto. Oke, mungkin udah cukup. Terus di kebelakang kita tadi. Pas. Oke. Kita rubah ininya, vasnya jadi warna putih mungkin. Oke.
Mungkin kita background-nya mau warna lain. Background untuk fitnya bisa juga. Illustration, shape juga. Start. Bikin poll. Kita rubah warnanya jadi mungkin merah muda, tapi nggak yang terlalu muda banget. Oke, nice. Oke. Maaf. Kita taruh ke belakang. Ini logonya agak miring. Oke. Oh, tapi kayak nggak cocok sama logonya, kita ubah aja warnanya. Kita coklatin, biasanya. Oke, ini udah cukup. Ini kan jadi kayak fotonya itu ada di fast gitu ya, ada di fast foto gitu ya. Coba. Oke, nice. Udah, apa lagi? Kita coba kasih shadow. Kita fast foto ini. Kita tengahin dulu. Oke, center, tengah. Kita copy aja ya dari apa namanya, dari flash yang putih ini, kita copy yang di atas ini, ada 2 kotak ini di samping icon tong sampah, kita copy. Dan seperti biasa kita taruh belakang 1, 2, dan belakang warnanya kita ganti, kita gelapin biar terlihat seperti bayangan. Kita pasang belakangnya, ini kita bisa putar sedikit. Semuanya biar terlihat seperti memang fast foto. Kita juga bisa atur transparansi dari image kita ini biar lebih transparan lagi sampai 0 sampai nggak kelihatan. Coba kita atur segini udah cukup. Oke, nice. Terus apa lagi? Kita bikin lagi biar seolah-olah foto ini atau flash foto ini nempel di dinding. Apa yang perlu kita tambahin? Coba kita tambah stiker atau kita tambah selotip. Sama seperti tadi, kita shape, kita bikin kotak, kita atur. Oke, kita rotate. Di sini udah. Kita mungkin ubah warnanya. Oke, seperti ini. Nah, seperti emang ini fase-nya ditempel di dinding itu ya. Oke, lumayan bagus. Siapa lagi yang kurang? Mungkin background-nya terlalu kosong gitu ya. Atau kita mau tambah penjelasan ini produk apa? Kita tambah teks dulu ya sebelum kita percantik background-nya. Tambah plus lagi seperti biasa, tambah teks. Kita add text, some of your own, biasa. Kita taruh bawah. Kita rename, tadi ini namanya lulur rempah bengkoang. Oke, dan kita atur, kita rotate sedikit biar pas sama apa namanya face-nya. Mungkin agak sedikit riuh sih, tapi kalau udah biasa bakalan enak. BTW ini kita bisa zoom loh, kalau emang nggak jelas apa namanya, kurang jelas ini kan, kalau segini kurang jelas kan ya, kita zoom ya, bisa kecil lagi, kita mau edit ininya doang, kita zoom, kita kecilin, oke, kita zoom out lagi, atau ini logonya juga mau kita edit lagi, kita kecilin lagi, oke, bisa kecilin.
Kasih tengah, oke. Kita zoom out lagi. Lalu rempah bengkoang udah kita ubah fontnya biar lebih bagus. Oke, kita font apa yang bagus? Nah, coba cuy. Oke, lumayan. Kita gedein fontnya. Kegedean mungkin 40 nggak cukup. Atau mungkin ini kayak terlalu kecil, kita bisa boldin, bisa biar lebih tebal fontnya. Space-nya mungkin terlalu mepet-mepet, kita bisa agak renggangin, oke. Warnanya juga kita bisa ubah, biar cocok sama background-nya, kita pakai warna coklat. Ini tapi kok terlalu transparan, kita bisa atur lagi. Oke, mungkin kecoklatan. Oke. Nah, oke, lihat bagus. Terus kita mau edit background-nya. Kita mungkin bisa tambah ilustrasi bunga ya, biar lebih menarik. Soalnya kan kita ini jualan bulur yang target pasarnya itu wanita. Jadi kayak kita desain sesuai sama target pasar kita juga. Jadi kalau wanita kan biasa suka yang feminin. Coba kita tambah flowers. Ini banyak banget pilihannya, bisa kita pilih pas kita. Oke, coba ditambahin. Mana yang bagus nih, terlalu banyak pilihannya jadi bingung milihnya, soalnya bagus-bagus semua. Oke, kita pilih yang aman aja. Ini. Oh, tapi kok ini nutupin gambar. Nah, dia bisa di belakangin. Lagi, oke. Oke, tapi warnanya kok hitam, mau dirubah bisa. Seperti tadi, kita rubah warnanya menjadi coklat. Kalau coklatnya terlalu itu kita bisa isin lagi. Oke, udah bagus. Coba kita tambah lagi selain bunga, kita mungkin bisa tambah tadi leaf atau dedaunan. Leaf tambah, di sini ada banyak banget pilihannya. Kita pilih ini coba. Ini kita rotate. Kita taruh atas, kita ganti warnanya juga. Dan kita taruh belakang. 2, 3, 4. Oke. Ini udah bagus. Tips untuk saya kalau mau bikin feed Instagram, pastikan fokus dari feed itu, dari gambar itu tuh ke produknya, jangan ke background-nya. Walaupun kita bisa bikin background bagus, tapi sebisa mungkin fokusnya tetap ke produknya, ke gambar bengkoang ini. Jadi untuk background-nya jangan terlalu yang wah banget, jangan terlalu banyak banget. Yang simpel aja, yang penting kelihatan bagus, yang penting bisa mempercantik feed itu dan bisa kayak membuat produk itu lebih menonjol. Oke, ini mungkin udah cukup. Coba kita tambah lagi, masih bisa diolah lagi. Ini nih asiknya buat ngedesain itu kayak banyak banget pilihannya, terus kayak bingung, aduh terlalu banyak nih, mau pakai yang mana. Tenang aja, kan bisa bikin banyak banget nanti. Jadi kayak ini uji coba dulu aja, kita kayak biar dapat dulu feel-nya, ngedesain tuh yang enak kayak gimana, yang fun kayak gimana. Coba kita tambah bulatan-bulatan gitu mungkin. Lagi harus pakai bahasa Inggris buat nyari search gambarnya, belum bisa pakai bahasa Indonesia. Coba circle, kita tambah circle.
vertikal. Oke, begini bisa. Kita rotate. Maaf. Kita rotate. Mohon maaf. Kita rotate. Oke, salah, nggak pas. Oke, warnanya kita ganti juga seperti tadi. Terus kita geser ke belakang seperti tadi juga. Oke, terus kita atur transparansinya biar nggak tabrakan sama daunnya belakang. Oke, nice. Sip. Mungkin tambah lagi satu lagi, bisa di copy dari sini juga sebenarnya, nggak copy. Satu lagi bisa ditaruh di sini mungkin, dikecilin juga. Oke, terlihat bagus. Jadi selalu desain background kalau emang lagi mau bikin fit untuk produk, desain backgroundnya sebisa mungkin harus cocok, harus sesuai sama produk yang ditampilkan. Lagi. Oke, atau transparansi. Oke. Udah lumayan. Oke. Udah jadi satu fit kita. Terus kita mau bikin lagi. Mau bikin satu lagi atau mungkin dua lagi. Kita tinggal ini yang kiri bawah ada tulisan ada angka 2 itu tinggal klik. Kita bisa copy desain yang udah kita bikin tadi atau kita bisa bikin baru di kanvas yang kosong ini. Mungkin kita bisa olah yang udah jadi ini ya. Kita olah. Kalau ini tadi desain untuk menampilkan produk. Yang ini mungkin kita bisa buat desain buat nampilin apa ya? Apa sih manfaat dari lulur mah bengkoang itu buat kulit kita. Jadi kayak kemanfaat dari produk ini apa sih gitu. Kita bisa download bisa desain itu ya. Coba ini kita kecilin. Ini dihapus. Ini dikecilin. BTW yang ini kalau lihat di kiri atas itu ada panah yang mengarah ke kiri dan mengarah ke kanan. Ini namanya Rido sama Undo. Pasti teman-teman di sini udah ada yang tahu ya. Maksudnya untuk kalau Undo itu buat apa namanya? Untuk membalikan keadaan sebelumnya. Kalau Rido itu buat kembali apa ya? Ini saya kasih contohnya aja ya. Lebih ini gede kita undo jadi kecil. Jadi gunanya undo tuh kayak untuk membalikan sesuai satu langkah di belakang. Oke. Jadi mungkin ini masih terlalu gede, seperti kayak di zoom, kecilin lagi juga. Kecil juga. Oke, lumayan. Ini juga dikecilin. Nice. Terus kita tambah teksnya. Mungkin agak ini nanti bisa dipikirin aja nih, terus masih agak ke tengah, tapi nggak apa nanti aja. Oke, kita tambah teks. Manfaat lulur rempah bengkoang.
Oke. Kita bikin 2 baris saja, kita ratakan. Nanti kita mau taruh sini ya, di samping sini, nanti gambar ini ada di samping sini. Kita fontnya ganti, jangan itu. Coba pakai fontnya Bakery. Di sini tuh fontnya banyak banget dan bagus-bagus banget, jadi kayak gak usah ketakutan, gak usah takut kalau fontnya jelek-jelek, tenang aja. Fontnya tuh banyak banget dan bagus banget. Oke, bisa di sini jelas. Oke. Ini kenapa di sini? Gedein. Oke, kita bikin teks lagi di bawahnya untuk penjelasannya. Ya, saya copy dulu ya, maaf semuanya. Kita pilih salah satu ini. Kita copy. Kita balik lagi ke Canva. Enak banget kan kalau mau bikin apa namanya penjelasan gitu, tinggal copy dari apa namanya dari Chrome atau dari internet, terus langsung di Canva, tinggal paste, udah yang kita kecilin mungkin 30 atau 25, kecilan jadi 30 aja. Oke, tapi fontnya ini kayak masih bisa dibaca. Tips juga kalau bikin feed tentang penjelasan produk, kalau memang apa namanya itu penjelasannya panjang banget, jangan dipaksain untuk satu feed aja. Kan di Instagram itu bisa bikin carousel ya, jadi penjelasannya dibagi beberapa carousel aja biar lebih jelas juga, bisa biar lebih paham juga, lebih enak dibaca juga sama yang lihat feed teman-teman. Nah, ini kan lebih jelas daripada yang tadi kan ya, untuk fontnya kan ya. Kasih. Oke, ini tadi. Coba kita edit dulu sebentar. Gambarnya kita pinggirin ke sini. Oke. Oke, nice. Nah, gambar di samping, penjelasannya di sampingnya. Tapi ini kok warnanya terlalu nggak ke kontras sama di belakang, yang agak susah bacanya. Bisa diubah, jadi hitam mungkin. Atau emang kalau masih ngeblok sama yang di belakang di background-nya, kita bisa tambah kotak di belakang teksnya biar lebih kebaca. Terus kita taruh belakang seperti biasa. Terus warnanya kita rubah mungkin jadi putih. Terus kita coba atur transparansinya. Jangan terlalu putih banget. Oke, nice. Oke. Nah. Lihat lebih bagus. Untuk penjelasannya, nah jadi 2 desain dan kita cuma ngabisin waktu sekitar nggak sejam, udah bisa bikin 2 desain dari HP. Satu buat depan, satu untuk penjelasan, satu lagi mungkin kita bikin itu ya, kita bikin feed untuk promo produk kita. Kita copy aja dari desain yang udah ada.
terus kita hapus yang enggak perlu, kita hapus fotonya, karena untuk promo sebenarnya nggak usah. Untuk promo itu sebenarnya nggak usah ada foto yang banyak-banyak kalau emang nggak diperluin. Cukup pakai teks pun itu udah bisa jadi bagus. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Kita tambah teks saja. Ini kan mau tahun baru, jadi mungkin bisa promo tahun baru. Oke, kita panjang, kita gedein, gede banget, nggak usah takut. Kita naikin ke atas ini, kita ubah warnanya, bisa ditajemin. Untuk ini juga bisa dikecilin biar nggak terlalu nampak. Oke, kita ubah fontnya. Oke, ini kelihatan lebih bagus. Oke, promo tahun baru. Lain kita tambah lagi. Dapatkan potongan harga hingga, dan kita ubah jangan sama, kita ubah ini fontnya, kita bikin 2 line aja, kita kecilin ukurannya. Kita atur space-nya biar agak mepet, ya, jangan terlalu banyak space. Terus kita tambah teks lagi. Tapi untuk kali ini coba kita pakai yang udah ada aja ya. Ini kan sebenarnya bagus-bagus banget. Jadi kayak sayang kalau nggak dipakai. Kita coba pakai apa ya yang bagus. Ini kan sebenarnya banyak banget pilihannya dan bagus-bagus. Ini kayak emang bener-bener tinggal pakai dan tinggal ganti aja teksnya. Ini selnya juga bagus. Ini harus ini. Tapi kita cuma mau ngambil yang hasilnya aja. Ini kita hapus, ini kita hapus. Kita rubah warnanya dulu. 50%. Kita gedein banget. Kalau ada diskon, mendingan angka diskonnya digedein biar lebih menarik. Orang kan biasa kalau di diskon yang dilihat pertama kan, ini potongan harganya berapa sih? Atau ini berapa persen sih? Pasti kan angkanya dulu kan ya. Jadi digedein aja angkanya, jangan dikecilin malahan. Oke, looks good. Nah, mungkin agak ke atasan. Oke. Banyak banget kan di Instagram itu fit-fit yang bagus banget yang bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman semua. Jadi sering-sering aja scroll-scroll Instagram cari fit yang bagus terus kita tiru, kita bikin di Canva. Ini udah, coba kita tambah satu lagi. Teksnya kita rubah dulu. Ini kita kasih periodenya. 28 Desember 2020 sampai 3 Januari 2021. Nice. Kita kecilin kayaknya kecil aja, nggak usah gede-gede. Jadi satu lagi mungkin ini yang penting ditambah, atau mungkin
copy aja dari sini ya, dari tanggal ini di copy, diedit, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita taruh di pojok sini. Kita kecilin dikit, mungkin 25. Dan udah jadi. Kita dalam 1 jam, kurang dari 1 jam udah bikin 3 feed yang lumayan keren dari HP. Yang tadi cuma awalnya foto yang biasa banget, kita bisa olah jadi lebih menarik. Jadi ini mantep banget lah pokoknya kalau pengen belajar desain tapi nggak perlu yang ribet-ribet dan nggak perlu yang riwah-riwah, harus beli laptop dulu, harus install Photoshop dulu, beli Photoshop dulu, nggak usah, tinggal pakai HP, tinggal nyari wifi mungkin, udah jadi. Oke, kita save seperti biasa. Nah, ini mungkin agak lama karena tadi desainnya banyak juga. Juga di save. Oke, ini juga di save. Save. Oke, udah jadi feed kita. Logo udah jadi, 3 feed udah jadi. Oke. Terus tadi satu lagi apa sih? Facebook banner ya kalau nggak salah ya. Facebook banner. Kita bikin satu lagi seperti biasa. Kita bisa pilih di sini. Kalau nggak ada di sini, ini kayaknya nggak ada di sini. Oh ada, ini di sini Facebook cover atau banner. Kita create sama seperti tadi. Kita disamain aja desain sama kayak tadi. Pertama ilustrasi, terus frame buat naruh logo dulu. Di oke dulu biar bisa di zoom out, zoom in, masukin image dari galeri ini. Oke, yes. Udah siap. Kita buat logonya di pojok atau di tengah aja mungkin. Terus kita kasih kan kalau udah bikin 1-2 tuh pasti bikin yang selanjutnya bakalan lebih lancar lagi. Ilustrasi, image shape, sehat. Untuk backgroundnya kasih warna. Aduh, warna tadi apa? Kita coba pilih di sini warnanya. Oke. Tadi kita taruh belakang. Ternyata logonya masih kurang pas. Kita edit bentar. Oke, udah pas. Backgroundnya ternyata masih belum terlalu kontras sama logonya. Kita ubah. Oke.
Susah ya ternyata nyari warna yang pas. Kalau susah, kita balik lagi aja dulu ke desain yang udah kita bikin. Kita klik belakangnya, kita bisa copy warnanya di sini. Ini kan ada angka, setiap warna itu sebenarnya ada kodenya. Jadi kita kalau mau ngedit warna biar tetap sama, kita tinggal copy kodenya ini, copy aja, udah oke. Terus kita balik lagi ke desain yang tadi, desain cover. Edit, kita paste. Nah, sama deh kayak tadi backgroundnya warnanya kan. Terus apalagi mau kita tambahin? Mungkin untuk cover bisa tambah satu foto dan juga nama produk kita ya. Tinggal semuanya kita add image mana yang bagus, mungkin bisa pakai ini. Terus tas belakang. Terus di sini dikasih teksnya mungkin bisa lulur rempah lengkoang. Kita ubah fontnya seperti tadi, mirip sama logo kita, oke, warnanya juga. Terus dibikin rata kanan. Kita gedein. Space-nya kita ubah. Terus kita tambah ilustrasi seperti bulatan dan daun-daun. Circle dulu. Oke, mungkin kita bisa coba circle yang beda, yang beda dari yang tadi kita pakai. Terus ini warnanya kita sesuaiin enggak. Terus kita tambah daun lagi mungkin. Harus pakai bahasa Inggris ya. Leaf. Coba pakai ini. Ini kita timpa, tapi nggak apa-apa nimpa gambarnya. Kalau terlihat bagus juga. Edit oke. Ini editnya juga oke. Oke, kita tambah lagi. Ini bisa di copy. Bisa kita taruh atas sini. Aku dikurangi transparansinya. Bisa copy lagi, taruh sini. Oke, nice. Terus kita bisa tambah lagi leaf-nya atau bunga. Kita cari flower. Terus kita masukin bunga. Oke, mungkin ini tadi bisa ditaruh di atas, semuanya di bawah. Bisa di rotate. Oke. Udah jadi, kita bikin yang simple aja untuk cover.
Seperti biasa kita save. Jadi itu tadi tips dari saya dan sedikit sharing gimana sih. Tadi kita mulai dari jam berapa? Jam 2, sekarang udah setengah jam, kita bikin logo, kita bikin tiga feed, dan kita bikin satu cover Facebook. Cepet banget kan, dan cuma dari HP, gak usah ribet-ribet. Dan hasilnya pun juga lumayan, ya sebenarnya masih bisa ditingkat lagi, karena kan waktu kita terbatas kan ya, dan kita masih sharing aja. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Yang pertama tadi pakai apa? Pakai Lightroom buat retouch fotonya biar lebih bagus. Foto dari HP pun juga nggak apa-apa. Yang penting bisa diedit. Maksudnya yang penting hasil fotonya juga jelas dan bisa di-retouch sendiri kan sama kita pakai Lightroom. Terus kalau udah jadi fotonya, terus pakai Canva buat bikin feed-nya. Bisa buat feed buat produk baru, mungkin bisa feed buat ngejelasin produk kita, tentang produk kita, manfaat produk kita. Bisa buat feed buat promo juga. Jadi kayak keren banget lah pokoknya. Bisa bikin apapun dari HP. Oke, dari saya itu dulu. Mungkin kita bisa mulai sesi Q&A. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Atau mungkin kurang jelas. Kita buka sesi Q&A untuk teman-teman semua yang mau bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Kak Bayu Tomo. Sebelumnya sebenarnya sudah ada pertanyaan dari teman-teman waktu Kak Bayu menjelaskan. Ini pertama ini ada Kak mau tanya, ini lisensi dari logo dari aplikasi Canva ini gimana Kak? Free atau gimana? Untuk logo sendiri sebenarnya nggak ada namanya nih. Oh gitu ya. Jangan namanya nggak ada, anonymous. Ya nggak apa. Untuk Canva sendiri sebenarnya itu free media, nggak perlu attribution, jadi kayak yang benar-benar free dan bisa dipakai buat komersial. Tapi akan lebih bagus kalau kita ngasih kita appreciate Canva-nya kalau ini tuh desain dari Canva. At least kita berterima kasih buat Canva. Kita udah pakai image dari mereka dengan gratis. Sedangkan banyak juga di internet yang seperti itu. Banyak banget free image, free icon yang bisa kita pakai, yang sebenarnya itu free buat komersial juga. Tapi paling nggak dari kita sendiri, kita appreciate dari yang bikin iconnya tadi, mungkin bisa mention di Instagram atau mungkin bisa email ke orang yang punya langsung. Jadi untuk Canva itu sendiri itu free kok, jadi aman. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Soalnya untuk desain sendiri itu sangat bermasalah, bisa banget bermasalah untuk masalah license. Oke. Nah jadi kalau untuk Canva itu emang beberapa ada yang free, ada juga yang berbayar sebenarnya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Hanifah. Jadi setiap mau bikin sesuatu, bikin shape dulu gitu ya Pak? Maksudnya gimana ini? Itu nggak harus shape dulu sih. Iya, shape. Jadi kayak tadi untuk background-nya dikasih kotak-kotak gitu. Oh, enggak. Itu kan tadi soalnya saya bikin seperti itu karena image-nya sendiri itu bisa dibilang kayak lebih menonjol, dan saya coba pakai background. Saya coba kasih frame untuk image tadi, kasih ornamen di belakang biar lebih bagus. Dan ornamen background tadi dan canvas tadi itu bisa membuat foto produk itu lebih menonjol. Kalau memang dari awal foto produknya bagus, sebetulnya nggak usah dikasih background pun udah bagus kan sebenarnya. Kayak tadi yang pas kita studi kasus tadi kan ada beberapa feed yang cuma pakai image doang tuh udah kelihatan bagus. Tapi emang itu kan
image-nya sendiri udah bagus, jadi kayak nggak usah diapain pun juga udah bagus. Tapi kalau emang image-nya dari kitanya udah biasa aja, ya mungkin perlu sesuatu biar foto yang biasa aja tadi jadi lebih bagus gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Ridati Mardia. Untuk yang materi PixArt, jadi Kak? Oh enggak, sebenarnya gini, PixArt itu sebenarnya 11-12 sama Canva, dan kalau bisa dibilang lebih lengkapan Canva daripada PixArt. Jadi kalau kan waktunya juga nggak cukup juga sebenarnya, jadi kayak saya milih dua aplikasi yang bisa dibilang top banget lah, Canva sama Lightroom aja itu udah cukup. Kalau emang kakak itu ada yang pakai PixArt itu nggak apa-apa, saya sendiri juga pakai PixArt, tapi kan sebenarnya cara penggunaannya, terus yang di dalamnya sendiri itu kan sebenarnya 11-12 sama Canva, jadi kayak kalau udah bisa Canva pasti bisa PixArt, kalau udah bisa PixArt pasti bisa Canva juga, seperti itu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada dari, namanya nggak ada nih, sayang banget, anonymous. Saran aplikasi lain untuk editing yang free ada nggak Kak, selain Canva dan Lightroom? Kemudian ada saran juga nggak untuk mereka video editing buat iklan? Wah, untuk iklan. Saya jawab dulu untuk iklannya. Untuk iklan itu sebenarnya pakai Canva pun bisa. Tadi kan juga ada, Canva juga bisa buat video. Terus sebenarnya buat iklan apa dulu nih maksudnya? Atau iklan apa namanya di Facebook atau iklan di Instagram kah? Kalau iklan yang komersial yang di TV itu mungkin pakai Canva nggak mungkin banget kan ya, bikin serumit itu pakai Canva dari HP itu nggak mungkin banget. Jadi kayak untuk bikin iklan yang simple itu bisa pakai Canva atau aplikasi yang lain. Dan tadi jawab pertanyaan yang satu lagi, untuk apa namanya, aplikasi lain selain Canva ada nggak sih? Ada banyak banget, tapi saya tetap nyaranin Canva. Karena apa? Kebanyakan aplikasi di HP itu ada dua, bagus tapi harus berbayar, bagus tapi banyak ads-nya. Itu kan kalau kita ngedit terus banyak ads-nya kan kayak riuh banget ya, dikit-dikit ada ads, dikit-dikit ada ads. Saya banyak aplikasi edit itu kayak gitu. Tapi kalau Canva sama Picard tuh nggak kayak gitu. Mereka tuh kayak bener-bener ya udah ngedit aja, nggak tahu-tahu ada muncul pop up ads gitu kan. Itu kan riuh banget. Jadi kayak banyak banget aplikasi di Play Store, di App Store tentang edit foto, tapi kita cari yang mana aja lah. Maksudnya kan yang udah terbukti itu ya Canva, PixArt, atau Lightroom itu. Kalau emang ada yang lainnya, boleh sih. Kalau kakak juga emang pakai yang lain juga, mungkin bisa di-share di sini juga di chat apa aja. Buat saya juga referensi. Soalnya saya sendiri emang sampai sekarang yang paling top yang buat saya itu emang Canva sama PicArt sama Lightroom itu. Oke, emang bener ya kayak kalau untuk Canva itu emang juga selain gratis juga banyak icon dan lain-lain sebagainya juga gampang digunakannya gitu ya, user friendly gitu ya kayak. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Riego M. Sore Kak, ingin bertanya gimana sih caranya kita tahu bahwa retouch foto yang dilakukan di Lightroom itu sudah pas? Apa hanya sekedar intuisi dari editor atau ada pakemnya? Sebenarnya bisa dibilang ada intuisi dari editor, ada pakemnya juga. Tergantung kegunaan juga, kayak kita mau edit itu buat apa. Kalau kalau cuma buat post di Instagram gitu kan ya, di Lightroom kan udah filternya juga sebenarnya. Itu mah main intuisi aja kan ya. Main intuisi aja gimana enaknya biar rapi fit kita. Mungkin filternya dibikin warm atau dibikin cold atau dibikin retro gitu kan. Itu kan intuisi gitu. Tapi sebenarnya juga ada pakemnya sih, maksudnya kayak biar retro tuh kayak gimana sih? Saturasinya digimanain sih, terus lightnya digimanain sih, itu ada pakemnya. Tapi ujung-ujungnya pasti intuisi juga. Tapi intinya kalau buat komersil sama buat pribadi, yang buat pribadi tadi udah saya jelasin, kalau buat fit tergantung mood kitanya juga. Tapi kalau buat komersil, pastiin jangan terlalu over filter, jangan terlalu over edit, karena nanti ujung-ujungnya takutnya foto yang udah jadi beda sama foto aslinya. Ayo,
kalau ujung-ujungnya, bang ini kok foto aslinya beda sama sama produk aslinya sama foto di Instagram beda gitu, itu kan pasti kejadian banget kan. Pasti yang udah buka usaha gitu, pasti 1 kali 2 kali pasti pernah digituin. Terus mungkin kayak orang tuh kayak, oh ini kok gini banget ya fotonya. Terus tiba-tiba, Mas ini real pic atau enggak, minta real pic-nya gitu. Jadi itu tadi buat komersil, retouch secukupnya. Ini cuma buat nanjemin gambar produk, buat nerangin gambar produk aja, tapi jangan terlalu over. Oke, benar banget tuh katanya Pak Bayu ya. Jadi kayak jangan over atau jangan keputihan. Karena putih belum tentu bagus gitu ya teman-teman. Iya, Kemudian juga bener harus banget. konsisten ya kan, seperti tadi kayak penggunaan warna gitu. Jadi kayak brand identity-nya itu jadinya sama semuanya dari awal sampai terakhir gitu. Kemudian ada lagi nih Kak, dari David Oscar Antasari Wakano. Namanya panjang banget. Kakak ada cara cepat buat remove background yang rapi nggak? Tips atau saran TK nih di HP peruntukannya buat posting produk. Gimana tuh Kak? Tadi itu, ini dari HP ya. Dari HP itu yang bagus itu kalau sampai sekarang menurut aku belum ada background remover yang bagus banget, yang bener-bener AI-nya itu bagus banget, bisa kayak auto ngehapus background itu belum ada. Jadi mau nggak mau ya untuk sekarang kalau mau ngedit remove background dari HP, ya itu emang nguras usaha banget sih, maksudnya nguras tenaga banget sih, kayak bener-bener riwah dan harus ngapusnya kan dikit-dikit itu kan ya, pasti sering ya ini yang nanya ya. Itu kan untuk sekarang belum ada sih yang bagus banget untuk aku pribadi. Jadi mohon maaf ini belum bisa jawab karena untuk aku sendiri belum ada yang bagus banget buat background removal. Sebenarnya mungkin ada 1-2 yang aku saranin ya. Coba tadi aku pakai namanya background eraser. Emang bener nama aplikasinya itu background eraser. Yang apa namanya? Yang ikonnya itu ada orang cowok itu. Bisa coba pakai itu ada ya. Kadang ada yang pas banget ketika nge-remove background-nya, tapi sering banget itu nggak pas banget nge-remove background dan jadinya. Jadi ya gitu. Kalau emang mau remove background, tapi kalau sebenarnya nggak usah dipaksain remove background sih. Kalau emang masih bisa diolah lagi, jangan di remove. Kayak aku tadi dipercantik aja, nggak usah di remove. Tapi kalau emang bener-bener banget perlu di remove, ya tadi usaha buat nge-remove yang manual kayak perlahan-perlahan ngehapus dikit-dikit gitu. Itu emang ya mau nggak mau sih harus kayak gitu. Iya benar sih, kalau untuk menghapus background emang susah. Kalau emang gambarnya detail ya, kayak banyak Iya, benar banget. bolong-bolongnya atau gimana, atau selai rambut atau gimana, atau tergantung produknya teman-teman gitu. Cuman kalau misalnya simpel-simpel seperti yang tadi bilang, cuman kalau dari handphone emang harus ekstra gitu ya, jadi kayak harus zoom banget gitu. Benar. Kemudian Kak, ada lagi pertanyaan dari Ridati Mardiah. Kak, ada tips untuk menentukan tulisan yang tepat untuk produk tertentu atau materi yang bisa disarankan untuk bahan pembelajaran terkait font gitu nggak? Font Kak, jadi kayak tipsnya. Fontnya ya. Gini, kalau untuk bukan untuk Instagram doang sih, untuk semua desain harus konsisten dalam penggunaan font. Dalam artian ketika kita ngedesain sesuatu, kita mau ngebangun feed yang bagus gitu, kita jangan gonta-ganti font. Kita pakai aja 1 atau 2 font. 1 itu biasa buat yang judul yang paling atas. Seperti tadi desain yang udah saya bikin, tadi kan saya cuma pakai 2 font kan. Yang 1 itu namanya, banyak banget sebenarnya font yang bagus itu. Tadi ada yang namanya Bakery, ada yang namanya Allegria, ada yang namanya Abaya. Banyak banget font. Untuk kakaknya tadi bisa coba Canva-nya, terus bisa coba mainin sendiri. Tapi jangan banyak-banyak, cuma 2 font aja. Judul sama
subjudulnya sama mungkin konten di bawahnya. Cuma pakai 2 dulu. Yang satu itu namanya font itu ada 2 macam, ada sans serif sama serif. Yang sans serif itu ini kayak font-font yang ada di Zoom ini namanya sans serif, itu nggak ada kayak benar-benar lurus-lurus aja. Ada namanya serif itu yang ada di ujung-ujungnya tuh biasa ada melingkar-melingkarnya gitu. Jadi untuk isi bisa mungkin main aman aja kita pakai font serif. Font sans serif itu tadi mungkin contohnya kayak Allegria. Terus untuk yang judulnya itu bisa macam-macam sih, tergantung selera kita juga sebenarnya kalau untuk font itu ya. Yang penting terbaca, itu aja. Apalagi kalau the konten banyak, maksudnya kayak banyak banget teksnya gitu. Yang penting itu terbaca, itu aja, jelas dan terbaca. Itu kalau dari aku seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya kalau untuk font itu yang penting konsisten, desainnya, pilihan fontnya terserah teman-teman mau yang seperti apa, cuman yang pasti konsisten dan bisa kebaca aja intinya, jangan sampai overpower brand, logo teman-teman, produk teman-teman, gitu. Sampai kalau misalnya lagi buat konten mengenai tips dan trik, gitu kan, otomatis ada banyak tulisan, jangan pakai yang lengkung atau bersambung gitu kan, susah dibaca gitu. Nah, kemudian ada lagi nih Kak pertanyaan dari Lydia Lindawati. Kak, kalau InShot gimana Kak? Gimana tuh? Oh, InShot itu buat edit foto ya. Aku jarang pakai InShot sebenarnya. Jadi kayak belum bisa komen. Tapi sebenarnya kan banyak fiturnya di InShot sendiri itu juga sebenarnya udah lumayan kan. Maksudnya kayak itu lebih dari cukup kalau kita mau ngedit foto dari HP. Ya kayak tadi kayak Lightroom juga. Jadi sebenarnya itu tergantung kita juga, kita enaknya pakai apa, kita biasanya pakai apa. Jadi jangan terlalu dipaksain. Kalau emang orang yang pakai Canva aja bagus. Tapi kamu sendiri udah sering pakai aplikasi yang InShot itu, ya udah pakai InShot aja, nggak usah ikut. Kalau dari aku ya karena aku biasanya pakai Lightroom, jadi udah terbiasa pakai Lightroom, jadi kayak udah Lightroom aja gitu. Karena kan ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita udah biasa, kita udah bisa, udah skill kita udah lumayan, pakai aplikasi apapun, ya pasti hasilnya bagus gitu kan. Maaf, fotonya terpotong gitu. Jadi belajar pakai aplikasi apapun nggak apa-apa, beda-beda nggak apa-apa. Tapi kan ujung-ujungnya tadi pasti yang itu feel-nya dapat dan skill kita naik. Jadi kayak pakai aplikasi yang jelek pun hasilnya pasti bagus gitu. Jadi kayak tergantung orang juga sih. Udah biasa pakai apa gitu. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan nih Kak dari, wah banyak nih yang nanya sama Kak Bayu nih ya. Mungkin terakhir dari teman-teman buat Kak Bayu. Kak, baik dari, ini dari Kudo Zar. Oke. Dia cuma ngasih saran sih Kak, cuman mungkin kasih masukan atau gimana. Bagi yang ingin mengedit foto dengan bermain layer, mungkin bisa coba Pixellab atau Photoshop Touch Mobile. Oh ya, bener banget. Ini mungkin tapi ini agak sedikit advance ya untuk Mas Kudo. Ini bagus sebenarnya, aplikasinya bagus, tapi mungkin ini untuk pemula agak sedikit ribet. Mungkin bisa mulai dulu pemanasan dulu pakai Canva, pakai Lightroom. Kalau udah sedikit, ini enak nih, ini fun ini, ya udah bisa pakai coba Pixellab sama Photoshop Touch Mobile itu bagus sih. Tapi mungkin itu levelnya agak sedikit di atas pemula. Si Mas Kudozer itu atas sarannya top banget. Oke. Masih ada lagi nih. Aduh. Kak, ini ada yang lagi nanya nih, sekali lagi ya. Oke,
Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini. Tapi nanti habis ini Pak Bayu mau share satu screen lagi untuk teman-teman. Kak, ini saya waktu install ini disuruh perbarui Android sistem WebView. Saya sudah update, tapi disuruh update itu bagaimana ya, Kak? Wah, mohon maaf sebelumnya saya kurang paham juga untuk kalau masalah teknis gitu ya. Mungkin tadi apa bisa diulang? Bentar. Waktu install Canva disuruh perbarui Android sistem WebView. Berarti mungkin coba dilihat dulu sistem Android-nya. Kalau memang perlu diupdate dulu. Mungkin setelah itu bisa dipakai lagi Canva-nya. Kadang kan emang semua aplikasi itu bisa dipakai di semua HP kan ya. Kadang ada sistem requirement-nya. Kalau mungkin ada HP yang jadul tapi aplikasinya baru kan pasti kadang nggak bisa gitu kan ya. Maksudnya kayak emang nggak kuat HP lamanya untuk pakai aplikasi baru. Jadi mungkin untuk yang tanya tadi, untuk Mbak atau Masnya tadi, bisa coba diupdate dulu HP-nya. Kalau emang perlu diupdate, mungkin masih lupa, perlu diupdate dulu, jadi diupdate dulu, habis itu coba diinstal lagi deh. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, tenang aja, kan masih banyak aplikasi lainnya. Yang tadi disaranin sama Mas tadi di sini juga. Pakai Pixar juga bisa, nggak harus pakai Canva. Coba aja dulu. Tapi jadi update dulu Oke, aja habis ini itu Kak langsung Bayu mau share screen detail lagi katanya. ya. Oh maaf, ternyata dari tadi mute ya Allah. Tadi coba saya ulang ya. Tadi kan kita udah belajar gimana cara ngedit feed yang bagus. Dan mungkin nanti selanjutnya teman-teman di sini mulai belajar feed yang bagus itu gimana, bikin desain bagus di Instagram gimana. Tapi ntar kalau udah bagus, terus gimana? Apakah penghasilan akan meningkat gitu? Sebenarnya enggak juga sih. Terus gimana dong cara meningkatin penjualan? Ya salah satunya kita dari Avana, kita nawarin sesuatu yang bagus banget. Gini, tadi kan kita kalau platform jualan online itu ada dua, ada marketplace dan ada juga di sosial media ya. Di marketplace bagus, di Tokopedia itu bagus, di Shopee itu bagus banget. Tapi yang buka toko online di marketplace itu kan juga banyak banget. Di Indonesia mungkin bisa ratusan ribuan atau ratusan ribu orang yang buka usaha di situ. Yang mana saingannya kan pasti tambah banyak kan ya. Dan kita balik untungnya juga pasti lama kan ya. Kayak mereka tuh yang di marketplace itu pasti jor-joran dalam ngasih potongan harga, ngasih promo. Kita jualan produk yang sama toko sebelah. Kita ngejualin 80.000 itu pun kita cuma ngasih ngambil untung 1.000. Tapi toko sebelah yang ngejual produk yang sama, tapi dia cuma ngejualnya 50.000. Terus gimana dong? Pasti orang pun pilihnya yang murah dong. Kalau di marketplace itu salah satu yang nggak ngenakin kalau jualan di marketplace. Jadi yang tadi satu lagi di sosial media, orang-orang tuh udah mulainya kalau jualan di sosial media itu bisa banget nguntungin. Dan gimana biar lebih nguntungin lagi? Kita di Avana itu ada sesuatu yang bisa ngebantu banget.
teman-teman kalau mau jualan usaha, mau jualan online maksudnya melalui media sosial. Karena Avana itu sendiri adalah kita ngasih servis ke pengusaha-pengusaha, ke UKM-UKM atau teman-teman yang baru mulai usaha, kita ngasih servis buat manfaatin, maksimalin sosial media sebagai tempat berusaha, tempat usaha, tempat online. Jadi kita tuh mungkin teman-teman di sini udah itu ya, udah dengar apa namanya, udah tahu mungkin ada fitur baru dari Instagram namanya Instagram Shopping. Jadi kita bisa beli langsung dari Instagram, nggak usah riwah-riwah DM dulu nanya harga terus transaksinya di luar itu kan nggak usah. Di Instagram tuh sekarang kita bisa belanja dan Avana bisa mempermudah itu juga. Jadi kita Avana juga ngasih servis buat teman-teman yang udah punya Instagram yang bagus banget, desainnya udah bagus banget, biar bisa jualan di Instagram juga. Kita juga apa namanya? Selain itu juga salah satu ini yang menarik, kita bisa ngasih toko gratis, toko online gratis, web store gratis, website online gratis untuk teman-teman kalau teman-teman mau daftar. Ini linknya di samping ini di bit.ly/coba Avana gratis. Di situ nanti di chat juga udah ya sama Mas Bayu ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Jadi tinggal daftar. Terus nanti tinggal ngisi. Memang benar-benar mirip kayak buka toko online itu. Masukin nama toko online itu sendiri, terus nanti juga teman-teman bisa upload produk. Jadi kayak nanti itu gratis loh teman-teman. Kita ngasih web store itu gratis buat teman-teman dan itu bisa dihubungkan dengan FB Shop sama Instagram Shopping. Dan juga kita juga ada fitur namanya WhatsApp Commerce itu. Kita bisa jualan langsung lewat WhatsApp. Jadi tampilan WhatsApp itu benar-benar kayak bisa milih produk, bisa transaksi di situ. Itu keren banget. Tapi punya web store aja tuh udah keren banget kan, maksudnya kayak bisa menambah nilai plus buat usaha teman-teman. Ini loh aku punya web store, udah punya Instagram yang keren, ditambah lagi punya web store. Apalagi tadi desain yang keren tadi bisa dipakai di web store juga, kan bisa sedikit-sedikit pasti nambah pelanggan. Pasti penghasilan nambah juga dengan web store, dengan Instagram Shopping, dengan FB Shop, dengan WA-commerce. Jadi kalau mau rasain gimana manfaatnya pakai Avana, coba gratis Avana, coba Avana gratis. Linknya tadi udah di-share sama Mas Bayu, coba join Avana dan coba aja kayak beberapa, kayak kita ada plan premium, jadi kayak ada plan yang namanya limited plan, itu kayak bener-bener teman-teman bisa ngerasain semua fitur yang di Avana yang standarnya. Itu pun sebenarnya udah bagus banget. Jadi kayak benar-benar teman-teman punya web store, teman-teman punya website sendiri itu kan kayak kadang orang bikin website kan kayak lama kan, harus beli domainnya lah, harus inilah, harus itulah. Riwah kan ya, kita udah nyediain gratis, teman-teman bisa upload produk, teman-teman bisa berjualan di situ, itu udah keren banget. Jadi untuk teman-teman yang di sini bisa coba Avana gratis ya, link udah dikasih tadi. Dari itu dulu, terima kasih. Oke, jadi seperti yang dibilang dengan Kak Bayu tadi ya, jadi kalau misalnya nih teman-teman udah buat fit yang bagus, udah buat desain yang bagus, tapi ya udah kalau gitu doang gitu. Jadi untuk usaha selanjutnya bisa menggunakan yang namanya Avana Indonesia menyediakan web store gratis buat teman-teman semua yang ingin bisnisnya lebih excel lagi, diintegrasikan ke sosial media, apa segala macam dengan web store ini. Dengan Avana semuanya jadi mudah. Jadi nggak perlu buka tab banyak-banyak. Dengan Avana aja semuanya jadi mudah, semuanya jadi gampang, semuanya direkap jadi satu di Avana. Jadi untuk teman-teman coba gratis Avana yang saya kasih linknya di chat. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan semua info-info dari Kak Bayu tadi, ilmu-ilmu dari Kak Bayu Itomo tadi, dijamin deh. Pasti bisnisnya lancar banget, saya doakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah ikut webinar kali ini dengan Avana Indonesia. Follow Instagram kita juga, sosial media kita yang lainnya, untuk tahu info-info selanjutnya mengenai event-event yang dilakukan oleh Avana Indonesia, khususnya webinar. Kami melakukan webinar itu ada banyak sekali setiap bulannya.
Untuk tahu infonya bisa klik di awana.id untuk Instagramnya. Banyak info-info menarik, banyak promo-promo menarik mengenai Awana Indonesia. Selanjutnya, terima kasih. Sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.